One Health merupakan pendekatan yang membahas keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Jika terdapat satu aspek saja yang terganggu, maka akan mengganggu aspek lainnya. Kesehatan manusia sangat erat kaitannya dengan kesehatan hewan dan lingkungan sekitar, sehingga kerjasama semua sektor sangat diperlukan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep One Health adalah suatu upaya kolaboratif dari berbagai sektor, utamanya kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global untuk mencapai kesehatan yang optimal. Skala dan dampak pandemi COVID-19 sungguh nyata adanya, bukan hanya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa, namun juga sosial dan ekonomi. Tanpa antisipasi yang memadai, peluang terjadinya kembali wabah global sangat terbuka. Oleh karena itu, selain fokus pada penanganan kondisi saat ini, kita juga perlu memikirkan dan mengambil tindakan pencegahan dan perbaikan. Langkah menuju One Health, yakni kondisi kesehatan holistik bagi manusia, hewan, dan lingkungan yang harus diutamakan. Sejak pandemi virus Spanyol pada tahun 1918 yang menginfeksi hampir 500-an juta orang atau sepertiga penduduk bumi ketika itu, dan 10% yang meninggal. Setidaknya ada 5 pandemi lain sebelum COVID-19 mewabah. Dari sekitar 1,7 juta virus yang diketahui hidup pada mamalia dan burung, sekitar 50% memiliki kemampuan dan berpotensi menginfeksi manusia. Tanpa perubahan kebiasaan perilaku hidup, sangat memungkinkan terjadinya pandemi berikutnya bahkan dapat menyebar lebih cepat dan menyebabkan dampak lebih parah dibandingkan COVID-19. Selain berpeluang tertular dari negara lain, risiko terjadinya luapan atau perpindahan kuman atau spillover dan penularan penyakit antara hewan dan manusia atau sebaliknya, zoonosis di Indonesia sebetulnya juga sangat tinggi. Pandemi yang sekarang sangat mudah terjadi dapat kita cegah dengan 5 langkah berikut ini. Pertama, mengidentifikasi dan meminimalisir resiko spillover dan zoonosis. Spillover sendiri memiliki pengertian keadaan di mana patogen berpindah dari satu spesies ke spesies lain. Dan zoonosis adalah penyakit atau infeksi yang ditularkan secara alamiah di antara hewan vertebrata dengan manusia. Mamalia, khususnya kera atau monyet, burung, tikus, dan kelelawar memiliki resiko tinggi dalam penyebaran virus, sehingga kelompok ini membutuhkan pengawasan secara ketat. Namun, bukan berarti memusnahkan mamalia yang tadi disebutkan akan mencegah terjadinya pandemi, karena mereka adalah bagian dari suatu ekosistem. Ketika mereka dimusnahkan, maka ekosistem akan rusak. Bukan pandemi yang tercegah, namun malah terjadi kepunahan dan pemanasan global. Yang kedua yaitu dengan mengurangi konsumsi dan pelihara satwa. Ketika satwa diburu dan dibawa ke pasar hewan seperti pada gambar berikut ini, maka hewan akan merasakan stres, di mana keadaan stres ini adalah keadaan yang sangat ideal untuk virus dan patogen berkembang. Oleh karena itu, setelah virus dan patogen berkembang, maka satwa akan dikonsumsi oleh manusia dan akan dipelihara, maka akan terjadi transmisi dari satwa kepada manusia. Nah, cara yang ketiga ini adalah memastikan higienitas yang tepat, namun tidak berlebihan dalam penggunaan bahan pangan terkait pengelolaan hewan, satwa liar maupun hewan ternak. Cara yang keempat yaitu menjaga alam sebagai penyangga. Alam yang terjaga sangat diperlukan untuk kesehatan masyarakat keseluruhan. Kesehatan dan imunitas, bahkan kecerdasan dan kebahagiaan sangat tergantung dari kondisi alam yang baik. Udara yang kita hirup, makanan yang kita konsumsi, serta air yang kita minum, semuanya itu memerlukan kondisi alam yang terawat. Flora fauna adalah peran utamanya. Peran dan kelestariannya di alam perlu kita perhatikan dan hargai dengan selayaknya. Cara yang kelima atau cara yang terakhir ini adalah membangun budaya hidup sehat dan peka pada alam. Pola hidup manusia modern yang cenderung malas bergerak dalam ruangan tertutup dan mengendalikan teknologi telah berkontribusi pada kerentanan terhadap berbagai penyakit. Kita perlu memperkuat imun tubuh dan resiliensi dengan lebih banyak bergerak, dekat dengan alam, serta cukup asupan makanan sehat. Semua itu sesungguhnya tertuang dalam konsep, pendekatan, dan program One Health yang diusung oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Organisasi Pangan Sedunia atau FAO, dan Organisasi Kesehatan Hewan atau OIE.
Keberhasilan program ini memerlukan pengelolaan yang menyeluruh antara kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, serta ekosistem. Kesadaran dan aksi bersama untuk merawat lingkungan termasuk flora fauna menjadi kunci utama untuk membangun hidup yang lebih sehat dan lebih aman dari ancaman pandemi.